Seorang agen Intel Inggris malam itu mendatangi sebuah klub malam di tengah kota London. Bukan hendak ikutan gaya hidup hedon, Mr. George Woodward yang merupakan agen legendaris ini hendak menemui Mr. Mitchum sang atasan. Mitchum mengungkap bahwa ada tikus di sarang mereka yang mana telah membocorkan aplikasi Severus yang mengandung banyak info penting. Dari hasil investigasi sementara, sang bos sudah menemukan 5 orang kandidat yang mana salah satunya adalah Catherine, istri George yang juga sama-sama seorang Intel. Setelah meyakinkan bahwa George siap jika harus melakukan tindakan terhadap istrinya, Mitchum melanjut dengan agendanya. Ia meminta agar George menemukan tikus pengkhianat itu dalam waktu 1 minggu saja. Kebetulan George dan bosnya ini berteman baik dan ia pun tahu kalau Mitchum punya masalah di keluarga. Oleh karena itu, George menyuruh agar dia segera pulang. Good luck finding the rats. Hari itu di Minggu malam, George telah mengundang para nominator untuk makan malam di rumahnya. Untuk itu, George yang memang jago masak ini sengaja mempersiapkan makanan spesial. Dengan demikian, ia bisa menaruh serbuk perangsang agar tamu-tamunya nanti bisa lepas ngoceh sekenanya. Catherine sang istri cukup merasa aneh dengan acara dadakan itu. Ia baru ngeh bahwa suaminya sengaja mengundang keempat orang rekan yang telah dicurigai sebagai pengkhianat negara. Si tante ini belum tahu bahwa dirinya pun masuk di antara orang terduga. George cuma kasih warning agar istrinya menjauhi dari minum champagne karena minuman itu sudah ia taburkan zat DZM. George bertekad untuk mencari sosok pembohong di antara mereka. Rupanya bukan hanya Catherine seorang yang merasa aneh dengan undangan jamuan makan malam tersebut, namun juga keempat orang yang terundang. Keempat orang ini adalah 2 couple yang terdiri dari Freddy, orang manajemen, sebagaimana juga James yang mana merupakan pacarnya Zoe. Zoe ini adalah psikiater kantor dan cewek satunya lagi adalah Clarissa, pacar Freddy yang menjabat posisi pengatur satelit dan telekomunikasi pihak Intel. Saking kagetnya, mereka berempat sampai janjian dulu di luar sebelum datang ke lokasi. Semuanya nggak ada clue tentang undangan jamuan makan malam yang diadakan secara dadakan tersebut. Tibalah kemudian mereka semua dan diterima oleh Catherine sang tuan rumah. Semuanya langsung diarahkan menuju ke meja makan. Sementara itu, Freddy yang sudah kenal lama dengan George masih sempat menghampirinya ke dalam dapur. Di sana, Freddy seakan memberikan sinyal akan kelakuan James yang sangat ambisius. George tidak menghiraukannya, ia pun pergi meninggalkan Freddy. Berkumpullah mereka semua di meja makan dan obrolan dibuka dengan misi-misi sebelumnya yang pernah mereka jalankan. Di antara semuanya, pasangan Freddy dan Clarissa yang sudah duluan nengak champagne. Hasilnya, Freddy mulai berani nyenggol George dengan nge-spill masa lalu agen senior ini. Menindaki kelakuan ayahnya yang tukang selingkuh, George pernah sengaja merekam adegan mesum sang ayah lalu memutarnya di tengah rumah saat acara makan malam. Hidup ayah George langsung hancur lebur. George bilang bahwa ia memang sangat benci terhadap para pembohong. Untuk membungkam Freddy yang terus nyerocos, George lalu mengajak mereka untuk melakukan sebuah permainan. Tiap orang diminta untuk mengucap sebuah harapan, bukan untuk diri sendiri, namun untuk orang yang ada di sebelah kanan. George yang duluan kasih resolusi bagi Zoe yang ada di sebelah kanannya. Namun pastinya itu hanya pancingan saja agar game bisa lanjut run. Gak ada yang penting dari resolusi pertama. Selanjutnya adalah resolusi Joy bagi James yang mana sang pacar berharap agar si James ini mulai wolos dan tidak terlalu ambisius. James ternyata tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang seorang yang ambisius. Berikutnya, resolusi James untuk Clarissa. Ia berharap bahwa wanita cantik dan muda ini mulai mau terbuka dengan pria muda seumurannya dan tidak melulu macarin pria bangkotan macam Freddy. Clarissa ternyata tidak mempan di smash demikian karena ia memang lebih suka dengan pria yang lebih dewasa yang mana bukan tipe cowok yang akan mengajaknya main game online. I may be old and wizened, but Freddie. What is your problem tonight? Yang jadi masalah bagi Clarissa dengan pria bangkotan adalah kecenderungan mereka yang mana suka terlalu sangat gatelan.
Itu adalah satir untuk Freddy yang kemudian ia kasih resolusi agar pacarnya ini berhenti menggauli cewek tersebut. Cewek yang dimaksud adalah Ani-Ani di luar sana yang mana kemudian disangkal mati-matian oleh Freddy. Sang pria bangkotan kemudian melakukan counter psikologi bahwa tuduhan itu didasarkan kepada background masa lalu Clarissa yang pernah ditinggal ayah sehingga selalu merasa insecure. Freddy berhasil memojokkan dan membungkam Clarissa, namun George kemudian muncul dengan dukungannya atas sang wanita. Ia menyebutkan nama sebuah hotel yang membuat Freddy langsung tercengang. Sang agen legend malah kasih info lengkap tentang schedule, mode bayar hotel, sampai nomor kamar yang biasa di-booking oleh Freddy. Dinner malam itu diakhiri dengan drama aksi Clarissa yang menusuk lengan pacarnya dengan pisau pemotong steak. Done. Hands down. Bubar acara, George dan istri pun beres-beres rumah. Ketika ditanya, George menjawab bahwa ia masih belum yakin dengan tersangka yang sesungguhnya. Sementara Catherine mengajak masuk ke dalam kamar, George masih terus beres-beres sampai akhirnya ia menemukan sesuatu pada kotak sampah. Di sana, ia menemukan potongan tiket teater untuk pertunjukan film Dark Windows. Di tempat lain, di rumah Mr. Meacham, sang atasan saat itu sedang santai saja minum oplosan ketika kemudian dia merasakan sesuatu di dadanya. Tidak lama kemudian, ia pun jatuh tersungkur akibat serangan jantung yang mendadak. Sang istri hanya bisa histeris melihat suaminya yang masih tergolong muda ini tiba-tiba meregang dan tidak lagi bernafas. Esok harinya pagi-pagi, Pasutri Woodward sedang bersiap pergi ke kantor. Untuk memfollow up temuannya tadi malam, George lalu mengajak istrinya pergi nonton selepas kerja. Ketika di-mention tentang film Dark Windows, Catherine memberikan respon seolah-olah baru tahu tentang film itu. Langsung saja, George menyelipkan sebuah benda di tas Catherine yang hendak duluan pergi. Benda yang ia selipkan tadi adalah ID tanda pengenal yang juga merupakan kunci dari ruang kantor masing-masing. George pun masuk kantor dengan ID sementara. Di sana ia lalu bertemu dengan Freddy yang kasih kabar bahwa Meacham sudah meninggal. George lumayan kaget mendengarnya, ia pun segera naik ke lantai atas untuk menemui istrinya. Selain untuk mengabarkan soal Meacham, George sekalian menjalankan trik agar ia bisa masuk ke ruang kerja Catherine. Sang istri pastinya kasih dia kunci agar suaminya bisa masuk untuk ngambil ID dari dalam tasnya yang ditinggal di ruang kerja. Catherine saat itu sedang berada di ruang rapat yang mana sedang dihadiri langsung oleh Mr. Stiglitz, kepala dari kantor agen Intel ini. Sesuai rencana, George pun berhasil masuk ke ruang Catherine tanpa dicurigai. Di sana ia mulai ngepoin komputer istrinya dan menemukan jadwal misi Catherine yang mana berikutnya adalah ke kota Zurich. Di sana tercatat pula ordinat dari meeting point yang harus didatangi oleh sang istri. George mencatat semua data yang akan ia follow up, kemudian jangan-jangan istrinya inilah seorang pembohong yang sebetulnya. Catherine sendiri tidak langsung masuk ke ruang kerja. Setelah rapat, ia langsung gas menemui psikiater kantor. Zoe menampung semua info terdalam dan tergerap dari semua orang kantor. Untuk itulah kenapa dia berada pada nominator sebagai yang terduga dari list Mr. Meacham. Dalam sesi kali ini, Zoe melakukan cek terhadap segala jenis obat yang dikonsumsi oleh Catherine berikut efek yang terjadi. Setelah melalui adu silat lidah, diketahui bahwa istri dari George ini sering mengalami panik setelah meminum obat tertentu. Panik yang dirasakan bukan takut mati, namun lebih kepada khawatir masalah uang. Catherine tidak ingin berakhir hidup miskin seperti yang dialami oleh mendiang ibunya. Nyonya Woodward ini punya obsesi tersendiri terhadap urusan cuan. Sebelum melakukan aksi berikut, George memilih untuk menenangkan pikiran di sebuah danau kecil sambil iseng-iseng nangkap ikan. Di sana ia memikirkan semuanya dari Meacham yang pernah kasih warning tentang bahaya bocornya Severus dan juga Clarissa yang sekalian minta dites dengan alat pendeteksi kebohongan. Juga dengan ekspresi semua rekan lain yang hadir di jamuan makan malam termasuk dengan raut wajah istrinya. Seseorang kemudian datang memecah suasana santai.
James sengaja datang menghampiri George untuk menyampaikan kabar yang teramat private. Sebelumnya, orang ini memang sudah diminta George untuk menyelidiki jika saja ada sebuah akun di bank ternama seluruh dunia yang memakai nama atas ID dari para anggota. Hasil penyelidikan James menemukan ada sebuah akun yang terdaftar atas nama Margaret Langford. Akun yang dibikin 2009 lalu itu difungsikan sebagai penyimpan dana aman bagi penanggulangan konflik yang sedang mereka tangani di negara Myanmar. Namun setelah urusan Myanmar selesai, akun itu pun ditutup dan uangnya ditransfer ke Eropa ke sebuah bank yang berada di kota Zurich. Clue yang dikasih James sendiri tidak cukup sampai di sana. Nama Margaret Langford adalah nama alias yang sering dipakai di waktu lalu oleh seorang intel yang mana adalah Catherine. Info-info itu sudah sangat masuk bagi George untuk melanjutkan penyelidikan terhadap istrinya. Untuk itu, ia pun meminta agar James tutup rapat dulu info penting tersebut dari siapapun. Besok malamnya, Pasutri Woodward ngejabanin janji untuk menonton film Dark Windows. Di sana, George memperhatikan istrinya, yang mana selalu memberikan respon so kaget terhadap tiap momen jump scare yang terjadi di sepanjang film, seolah baru pertama kali menontonnya. George mulai merasa bahwa istrinya ini memang lagi ada sesuatu yang sedang ia tutup-tutupi. Esok malamnya lagi, Pasutri ini diam di rumah saja having dinner dengan ikan tangkapan George kemarin sore. Tidak lama kemudian, Catherine pun dijemput untuk melakukan perjalanan yang ia bilang akan menuju Paris. George pun berlagak pilon, berlagak tidak tahu menahu tentang perjalanan yang sesungguhnya. Menjelang tengah malam itu, George pun diam-diam mengunjungi rumah Clarissa yang kaget berat melihatnya, menyangka bahwa ia sedang disatroni oleh maling. George pun masuk dan basa-basi bentar nanya hubungan sang wanita dengan Freddy yang ternyata mereka ini sudah saling memaafkan setelah drama berdarah di minggu malam. Setelah itu, George pun langsung to the point bahwa ia membutuhkan satu satelit pengintaian yang mana sedang dihandle oleh Clarissa agar esok hari diatur ulang tanpa login dan tanpa dilakukan perekaman. Karena si George ini seorang bajingan juga, ia sempat mengancam akan membocorkan aib sang cewek kepada Freddy jika Clarissa menolaknya. Clarissa sempat kesal namun juga heran bagaimana bisa si George ini menjalin hubungan yang terlihat couple goals dengan Catherine padahal keduanya adalah sama-sama intel. George tetap fokus. Esok pagi ia meminta agar sang cewek sudah datang jam 6.30 sesuai dengan jadwal meeting yang akan dilakukan oleh Catherine. Malam itu juga sang istri dari George ini sudah tiba di kota Zurich. Esok paginya George langsung masuk ke ruang Clarissa dan orangnya sendiri memang sudah standby di depan monitornya. Mereka langsung to the point. George memberikan ordinat yang dituju dan Clarissa memilih satelit mana yang akan dipakai, yang mana yang merupakan terdekat dari lokasi yang dimaksud. Kebetulan ada satu satelit yang kerjanya diam saja, hanya dipakai untuk memantau orang yang sedang di lockdown. Pengintaian pun dilakukan, mereka hanya punya waktu 3,5 menit untuk melakukannya. Pindahlah kemudian satelit pantau tersebut dari wilayah Rusia menuju ke kota Zurich. Pindahnya area pantau itu sempat teramati oleh kru pantau di ruang monitor. Ordinat yang dituju ternyata adalah sebuah bangku kosong di sebuah taman. Tidak lama kemudian datanglah orang yang mereka intai. Kepada Clarissa, George kemudian bilang bahwa itulah rahasia hubungannya dengan sang istri. Mereka berdua memang saling intai, namun jika salah seorang dari mereka melihat pasangannya dalam kesulitan, George akan melakukan apapun untuk menolongnya. So hot. That's how it works. Tidak lama kemudian datang seorang pria berjanggut dan duduk di sebelah Catherine. Dari pengecekan mode facial, ditemukanlah identitasnya, Andrei Kulikov, seorang letkol militer Rusia. Dicobalah kemudian aplikasi pembaca gerak mulut untuk mengetahui percakapan mereka. Terdengar ucapan Catherine yang berkesan hendak membeli sesuatu dari effort yang harus dilakukan oleh Kulikov. Namun setelahnya, aplikasi lip reader versi beta itu ternyata malah bikin macet sistem. Clarissa pun jadi telat memindahbalikan satelitnya dan jeda akibat ngehang tadi sempat terlihat oleh pengawas monitor. Did he see? I don't know. Did you record? Di kantor psikiater saat itu sedang terjadi sesi antara pasangan Joe dan James.
Joe yang sudah gerah dengan sikap James memutuskan agar mereka putus hubungan. Sempat gak terima, namun akhirnya James merelakan dengan syarat bahwa Joe akan merahasiakan semua ucapannya mengenai operasi kantor yang pernah ia beberkan semasa mereka pacaran. Salah satu obrolan yang pernah terjadi adalah mengenai aplikasi Severus. Saat itu juga James menerima telepon dari pemantau monitor yang melapor soal terjadinya penyusupan pada gerak satelit. Laporan itu telah sampai pula kepada Freddy dan George. Mereka semua yang terkait langsung dipanggil Mr. Stiglitz masuk ke ruang rapat. Pak Bos membahas tentang menghilangnya pantauan salah sebuah satelit dalam selang waktu 3,5 menit, yang mana bersamaan dengan bergeraknya sang tawanan yang menjadi objek intaian. Orang yang menjadi intaian satelit itu adalah Vadim Pavlichuk, seorang jenderal militer Rusia yang pemberontak, yang kini sedang menjalani hukuman tahanan rumah. Terpantau ada 2 orang yang menghilang dari rumah tahanan, yang mana salah seorangnya diduga adalah Andrei Kulikov, tangan kanan Pavlichuk sejak di kesatuan. Dari pengintaian pula, pagi itu Kulikov ada janji dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di kota Zurich, namun mereka masih belum mendapatkan bukti visualnya. Semuanya berlangsung secara pas dan kebetulan Pak Bos menduga bahwa ada operasi terselubung yang sedang dilakukan di dalam kantor. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka begitu peduli jika Pavlichuk keluar dari dalam tahanan? Pak Bos Stiglitz lalu menyuruh staf lain agar keluar dari ruangannya. Hanya George, Freddy, dan James yang dikasih tahu bahwa hal itu berhubungan dengan Severus. Dia menduga bahwa Pavlichuk telah memegang hard copy dari aplikasi tersebut. Masalahnya, Severus ini tidak hanya menyimpan data, namun juga berfungsi menjadi pemicu meledaknya reaktor nuklir. Jika Kulikov dan Pavlichuk bisa keluar dari tahanan dengan hard copy program itu menuju kota Moskow, bahaya akan mengancam pihak Barat. Pemerintah negara Inggris terancam dikuliti pihak Amerika. George coba kasih usul agar mereka minta bantuan orang CIA, namun Pak Bos menolaknya. Bagi dirinya, bocor yang ada di internal harus bisa diatasi oleh mereka sendiri. Pak Bos pun menugaskan agar mereka semua mencari orang yang telah melakukan intervensi terhadap gerakan satelit. Cara apapun halal mereka lakukan. Kini George pun berada dalam posisi gawat. Beberapa waktu kemudian selepas rapat, Clarissa yang begah menyimpan rahasia gawat akhirnya bilang kepada Freddy bahwa George lah yang kasih perintah untuk memindahkan posisi satelit. Malam harinya, Catherine pun tiba kembali di kota London. Belum sempat masuk ke dalam rumah, seseorang memanggilnya dari arah luar. Orang tersebut adalah Freddy yang kasih info soal masalah yang sedang dihadapi oleh suaminya. Jika Pavlichuk berhasil balik ke kota Moskow, maka ancaman hukuman 35 tahun penjara akan dihadapi oleh sang agen legend. Catherine pun meminta agar Freddy dan Clarissa merahasiakannya dari siapapun. Meeting Catherine sendiri di kota Zurich berakhir nihil, tidak ada apapun yang ia dapatkan dari sana. Sampai saat itu ia pun belum punya petunjuk tentang alasan George untuk mengintainya. Agenda Catherine ke kota Zurich ternyata tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan urusan Severus. Masuk ke dalam kamar, kedua pasutri ini ambil posisi layaknya yang lagi marahan, namun ternyata keduanya sedang berpikir keras. Lalu keduanya sampai pada kesimpulan yang hampir sama bahwa mereka ternyata telah dijebak. Ada yang menghasut George untuk curiga kepada Catherine, dan Freddy kasih pancingan agar Catherine mau mengorbankan segalanya untuk menolong suaminya. Keduanya berpikiran bahwa mereka harus masang umpan untuk menimbulkan reaksi kejutan. Hari Jumat, 2 hari menjelang tenggat waktu, sebelum bahaya efek Severus benar-benar terjadi, George membawa peralatan mancingnya dan mengundang James untuk datang ke empang yang kemarin. Di sana ia ingin mengajak rekan manajemen ini untuk berbicara secara rahasia. Manuver sang istri di kantor adalah meminta Clarissa untuk menguntit gerak-gerik Kulikov melalui nomor HP yang sudah ia kantongi. Sang operator yang posisinya kadung gawat tidak punya pilihan lain selain nurutin Catherine. Di lokasi mancing, George bilang bahwa ia akan melakukan tes kebohongan terhadap keempat orang peserta dinner kemarin, termasuk dengan James sendiri. Selanjutnya ia pun nge-mention soal uang di bank kota Zurich yang tadinya ia perkirakan ada hubungannya dengan bocornya Severus.
James selalu memaparkan alibi bahwa orang yang memakai nama Margaret Langford di masa lalu ternyata tidak hanya istri George seorang. Keceplosan James bilang bahwa kami tidak lagi mencurigainya. Kami yang ia maksud kemudian menjadi sebuah tanda tanya. What do I do? Let him run for a minute. Di kota, Catherine melanjutkan manuvernya. Ia melakukan pertemuan dengan seorang agen CIA. Setelah memberikan sebuah IV dari HP Kulikov, Simba ini meminta agar Amerika bisa menyumpal kebocoran program Severus yang sekarang sedang OTW menuju tangan musuh. Kulikov dan Pavlichuk sekarang sudah mendekati kota Moskow. Catherine meminta agar pihak Amerika segera beraksi dengan drone milik mereka. Setelah itu, ia pun mendatangi Pak Bos yang sedang makan siang di sebuah resto. Catherine yang menduga bahwa semua ini adalah skenario dari atasannya meminta agar Pak Bos segera menghentikan operasinya. Dugaan Catherine ternyata betul adanya karena Pak Bos yang tadinya belaga pilon kini mulai tidak menyangkal. Pak Bos bilang bahwa saat ini waktunya sudah terlalu telat. Ia belum ngeh bahwa pada saat yang bersamaan drone Amerika sedang menguntit mobil Kulikov yang sedang memegang Severus. Mobil ini berhasil kena hajar. Severus telah gagal touchdown ke kota Moskow seperti yang dikehendaki. Meskipun Catherine sendiri belum paham untuk kepentingan apa bosnya ini melakukan operasi tersebut, namun ia mengancam bahwa suaminya yang sedikit maniak itu tidak akan melepaskan kasus ini begitu saja. Balik ke kantor, George melakukan tes kebohongan seperti yang telah ia request sebelumnya. Keempat orang ini pertama-tama dikasih pertanyaan standar namun penuh dengan jebakan sebelum akhirnya George masuk pada agenda utama untuk menanyakan perihal Severus. Dari semuanya, dia ingin mengungkap seberapa jauh mereka kenal dengan program aplikasi ini dan kapan mereka mulai mengenalnya. Tujuan utama pastinya bahwa dia ingin mengetahui jika saja salah seorang di antara mereka memang ada yang telah menjual program milik negara tersebut. Sebagai follow-up dari sesi itu, George selalu meminta agar semuanya mau datang di acara dinner kedua di rumahnya. Semuanya ayo-ayo aja kecuali James yang merasa bahwa undangan itu lebih kepada sebuah perintah. Di malam dinner itu, James pula lah yang paling telat tiba di lokasi. Tidak ada jamuan makanan di atas meja. Kali itu pasangan tuan rumah ingin mengajak melakukan permainan. George akan memberikan pertanyaan. Akumulasi jawaban yang salah akan membuat mereka jadi pecundang dan sang pecundang tidak boleh beranjak dari meja. Sekalian, Catherine menaruh sebuah pistol sebagai ancaman bagi orang yang kalah. Tidak peduli dengan protes para peserta, George memulai pertanyaan pertama yang mana diarahkan kepada Zoe. Pertanyaan George kepadanya, kapan pertama kali dia selingkuh sama Freddy? George lalu kasih penjelasan kepada Clarissa bahwa Zoila, wanita yang sering ditemui Freddy di hotel yang pernah dia sebut. Merasa nothing tulus, Zoe lalu menjawab sejak 2 bulan yang lalu. Freddy merasa Zoe suka kepadanya, namun sang psikiater ternyata ada yang ia butuhkan dari pacar Clarissa ini soal info penting di dalam kantor. Setelah insiden bocornya pengalihan satelit, Freddy memang kasih tahu Zoe dan sekalian juga Catherine tahu bahwa agen wanita ini pasti akan berbuat apapun untuk melindungi suaminya. Selanjutnya yang terjadi adalah gagalnya Severus tiba di kota Moskow. Posisi Freddy aman dalam hal tersebut, demikian juga dengan Clarissa yang malah baru dengar nama Severus ketika kemarin di tes kebohongan. Dua pasangan ini aman dari kecurigaan. Tuduhan George pada akhirnya langsung kepada James yang ia duga sengaja menaruh potongan tiket teater di kotak sampah. George juga menduga bahwa Pak Bos yang memberinya ide untuk mencuri Severus. Niat dari Stiglitz adalah untuk mengacaukan negara Rusia dengan kebocoran reaktor nuklir lewat jenderal pemberontaknya, dan bagi James sendiri ia akan punya kesempatan ambil alih posisi George dengan menggunakan Catherine sebagai trigger. James lah memang yang membocorkan aplikasi Severus, terus ia bilang kepada Zoe mengenai operasi tersebut saat mereka masih pacaran. Yang tidak James sadari, Zoe ini punya background Katolik taat yang membuatnya menentang terjadinya korban massal yang akan terjadi dari operasi James dengan Severusnya. Terjadilah kemudian skenario yang saling nyambung. James memperalat George agar bikin Pavlichuk bisa kabur, dan Zoe memperalat Freddy agar mendorong Catherine untuk menyelamatkan suaminya.
Catherine dikirim ke Zurich sebagai alibi agar Jenderal Lucia itu bisa kabur dari tahanan, yang mana sebetulnya dimaksudkan agar George kemudian melakukan pelanggaran. Merasa terpojok dengan paparan George yang tepat, James pun bangkit dengan merebut pistol di atas meja. Saat itu pula James kasih pengakuan bahwa dirinya lah yang meracun Mitchum karena memang dianggap perlu. Lagi-lagi James kejebak. George sudah memasang perekam suara untuk mendokumentasi segala percakapan malam itu. Merasa kalap, akhirnya James pun menembak George dan dibalas oleh Catherine dengan pistol peluru asli. No, I don't mind what you two did. Pistol yang tadi ditaruh di meja hanya berisi 2 peluru kopong. Pasangan tuan rumah lalu meminta yang lain untuk membantu mereka ngebungkus mayat James. Mayat dari agen ambisius kebelinger ini kemudian mereka buang bersama-sama di empang tempat biasa George mancing ikan. Esok harinya, Catherine melabrak Pak Bos di kantor, memintanya agar segera resign saja dan mereka tidak akan mungkit-ungkit masalah hilangnya James. Pak Bos yang sudah mengerti akan kegagalan operasinya tidak banyak melakukan bantahan. Berakhirlah masalah yang dihadapi pasutri kapal Ghost di kantor Intel ini. Mereka pun bisa lanjut menjalani hubungannya yang absurd itu meskipun harus tetap saling intai-mengintai. Catherine memang terbukti komit dengan hubungannya karena dari pengecekan James, jumlah uang di Bank Zurich pun tetap utuh sesuai dengan jumlah aslinya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.